Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Prasetyo. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai peradaban Cina kuno, di mana Cina kuno ini merupakan salah satu peradaban tertua sekaligus menjadi peradaban yang tertinggi pada masanya. Ini merupakan peta peradaban Cina kuno. Letak peradaban Cina kuno memiliki dua sungai besar yang mengalir wilayah daratan Cina, yaitu Sungai Huanghe atau dinamakan Yellow River atau Sungai Kuning, dan yang kedua adalah Sungai Yangtze. Selanjutnya yaitu pemerintahan Cina kuno. Dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan kenegaraan Cina kuno. Pertama, sistem pemerintahan feodal. Dalam sistem ini kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraan. Kedudukan kaisar dianggap sakral dan kaisar dihormati sebagai utusan atau bahkan anak dewa langit. Oleh karena itu, kaisar tidak layak mengurusi politik praktis. Kedua, sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kaisar berkuasa mutlak dalam memerintah. Kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar. Oleh karena itu, kaisar boleh ikut campur tangan dalam segala urusan politik praktis. Daftar dinasti Cina kuno. Cina kuno memiliki 10 dinasti, yaitu dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Mongol atau Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Manchu. Kehidupan ekonomi Cina kuno. Pertama, perekonomian peradaban Cina kuno menitik beratkan pada sektor pertanian yang berada di lembah sungai Huanghe dan Yangtze. Dua, para kaisar Cina sangat memperhatikan perkembangan perdagangan. Tiga, para kaisar juga menetapkan mata uang tunggal sebagai alat tukar dalam perdagangan. 4. Kaisar Cina pada masa dinasti Han membangun jalur sutra yang menghubungkan rute perdagangan Cina Romawi. Kepercayaan Cina kuno. Pertama, selain menyembah dewa-dewi, mereka juga memuja roh para leluhur. 2. Anak laki-laki dalam masyarakat Cina kuno mempunyai kedudukan istimewa. 3. Dewa yang dipuja oleh masyarakat Cina kuno pada saat itu adalah Shangti atau dewa langit, sekaligus dewa tertinggi, Pengpa atau dewa angin, Lexi atau dewa badai yang digambarkan sebagai naga besar, dan Taishan atau dewa penguasa bukit suci. Pengaruh peradaban Cina. Cina merupakan salah satu pusat peradaban dunia kuno yang banyak memberikan sumbangan bagi kemajuan pengetahuan dan teknologi. Berikut beberapa hasil kebudayaan Cina kuno yang masih digunakan hingga saat ini. 1. Ken Sutra. 2. Kertas. 3. Aksara Cina atau Hanzi. 4. Filsafat Cina. 5. Kitab seni perang Sun Tzu atau The Art of War Sun Tzu. 6. Bubuk Mesiu. Filsafat Cina kuno. 1. Tokoh yang berjasa dalam membangun tradisi itu adalah Kung Fu Tzu, Lao Tzu, dan Meng Tzu. 2. Ajaran Kung Fu Tzu dikenal sebagai Konfusianisme. 3. Ajaran Lao Tzu dikenal sebagai Taoisme yang tertulis dalam buku Tao Te Ching. Kebudayaan. 1. Seni sastra. Pada zaman Cina kuno, perkembangan seni sastra tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan tulisan. Pada awalnya, huruf Cina dibuat dengan sederhana, yaitu satu lambang menunjukkan satu pengertian. Tulisan ini ditulis pada kulit atau bambu. Baru pada masa kekuasaan dinasti Han ditemukan kertas, sehingga karya sastra mengalami perkembangan yang sangat pesat di Cina. Sima Tizhen, seorang pujangga pada zaman dinasti Han, telah mengarang kitab sejarah dari masa sejak zaman purba sampai dengan masa pemerintahan Kaisar Han Wuti. 2. Seni bangunan. 1. Seni Great Wall of China atau tembok besar Cina. 2. Bangunan kuil. 3. Istana.